Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah Ulumul Quran wa Tafsirul Iqtisadi yang berbahagia. Mari kita mulai kuliah pertemuan ke-6 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pertemuan ke-6 kita akan membahas kuwatu ijazil Quran, kekuatan kemukjizatan Al-Quran, daya kemukjizatan Al-Quran, power kemukjizatan Al-Quran. Kita tahu bahwa aspek kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada bahasanya, baik lafal maupun maknanya. Semua menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab yang sering digunakan berkomunikasi oleh orang-orang Arab maupun oleh umat manusia pada umumnya sehari-hari. Bahasa Al-Quran tampak jelas dalam fasohah, balaghah, dan uslubnya, sampai pada tingkat yang mencengangkan, bahkan berdaya ijaz atas yang lain. Sekilas tentang fasohah, balaghah, dan uslub. Fasohah ada 3, fasohatul kalimah, fasohatul kalam, fasohatul mutakallim. Fasohatul kalimah ya salamatuha min tanafurul huruf wa mukhalafatul qiyas wal ghorobah. Fasohatul kalam ya salamatuhu min tanafurul kalimat mujtami'atan wa min dhafit ta'lif wa min ta'qid ma fasohati kalimatihi. Jadi fasohatul kalimah itu terhindarnya kata-kata dari tanafurul huruf, huruf yang berdekatan, mukhalafatul qiyas dan warobah. Sementara fasohatul kalam adalah terhindarnya kalimat, jumlah atau kalam dari tanafurul kalimah, kelemahan susunan dan kesemrawutan struktur. Sekalipun kata-kata yang digunakan memiliki sifat fasohah. Sementara fasohatul mutakalim adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang sanggup mengungkapkan maksud dengan pernyataan atau perkataan yang fasih dalam apapun tujuan dan pembicaraannya. Ini fasohah. Kemudian balaghah, ya ada balaghatul kalam, ada balaghatul mutakalim. Balaghatul kalam adalah sesuainya perkataan dengan kondisi muqtadul hal beserta kefasihannya dalam kata-kata dan susunan. Muqtadul hal di sini adalah kondisi yang mendorong pembicara mengungkapkan pernyataannya kepada lawan bicara dengan cara tertentu, misalnya dengan panjang lebar, singkat, padat, dengan pujian dan lain-lain. Adapun balaghatul mutakalim adalah kemampuan pembicara, orasi, retorika, pembicara dalam mengungkapkan maksud dengan kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah balaghah untuk tujuan apapun. Ingat, ini kaidah bahasa Arab. Sementara Al-Quran berbahasa Arab, sehingga kemudian kalau kita mendalami kaidah-kaidah ini, maka kita akan semakin sampai kepada kekuatan ijazul Quran. The power of ijazul Quran. Kalau uslub ada 3, uslub ilmiah, uslub adabi, dan uslub khitobi. Uslub ilmiah itu uslub yang paling mendasar dan paling banyak membutuhkan logika yang sehat. Uslub adabi ini uslub yang bersumber dari imajinasi, khayalan yang indah. Uslub sastra. Sementara uslub khitobi ini persuasif sifatnya. Makanya kemudian ada ayat ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan burhanul akal dan hujah yang sahihah, argumentasi yang rasional. Wal mau'izatil hasanah. Dan seru pula dengan jalan mau'izah hasanah, yatazazzaul qalb yang mengguncang hati. Kalau mau'izah hasanah, kalau bil hikmah itu yang diseru pemikiran, kalau mau'izatul hasanah yang diseru perasaan.
Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perdebatan, dengan persuasi yang paling baik. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Uslub-uslub dalam Al-Quran. Arti uslub secara istilah adalah metode atau cara berbicara yang digunakan oleh orang yang berbicara dalam menyusun kalimat-kalimatnya dan dalam memilih kata-katanya. Kekuatan uslub dapat diperoleh dengan memilih berbagai lafaz. Makna-makna yang lembut dihasilkan oleh lafaz-lafaz yang lembut. Makna-makna yang tegas dihasilkan oleh lafaz-lafaz yang tegas. Makna-makna kecaman dihasilkan oleh lafaz-lafaz yang mengecam, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai contoh, misal, kalau kita baca ayat berikut, surah Al-Qari'ah, ayat 1-11, dengan tartil, maka kita akan merasakan adanya intonasi nada yang jelas, dan merasakan bahwa ayat-ayat tersebut terbagi-bagi menjadi beberapa irama, yang pas, yang sesuai dengan pembagian teks, dari segi nahwu maupun pemikirannya. Bagian pertama terdiri dari 5 ayat yang memiliki nada dan irama yang sama dan diakhiri dengan 3 huruf tanpa mad. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, tanpa mad. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, baru masuk mad. Watakunul jibalu kal ainil manfus. Ini huruf akhirnya memiliki mad. Fa amma man saqulat mawazinuh, tidak ada madnya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, dan seterusnya. Kemudian pada bagian berikutnya terdapat bunyi dengan nafas yang agak panjang. Sementara pada bagian terakhir terdapat irama yang tenang yang muncul dari dhammah bertemu dengan huruf ra. Dhammah bertemu dengan huruf ra. Wa ma adraka ma yanarun hamiyah, run ra di dhammah. Itu memunculkan ketenangan. Narun hamiyah. Meskipun kalau kita pahami maknanya berarti ini api, kan? Api yang hamiyah, yang membakar, menyala-nyala. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian kita perhatikan misalnya disiplin tasbih wa tamsil fil Quran. Ya, kita tahu macam-macam balaghah itu terbagi menjadi ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Di ilmu bayan ada tasbih, ada hakikoh, majaz, kinayah, dan lain sebagainya. Maka kalau kita pelajari betul ilmu balaghah ini, kita akan bisa mengantarkan kepada kita tentang kemukjizatan Al-Quran ini secara langsung. Meskipun belum sempurna, karena memang kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tasbih wa amsal fil Quran. Tasbih adalah penjelasan bahwa satu atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan yang lain dengan ditandai oleh huruf kaf atau yang semisalnya. Al-ilmu kan nur fil hidayah. Ilmu seperti cahaya dalam memberikan petunjuk. Anta kalaisi fis syaja'ah. Anda seperti serigala dalam keberaniannya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ya, banyak sekali memuat tasbih atau tamsil untuk menjelaskan hakikat makna dengan menyerupakan sesuatu yang gaib dan yang hadir. Sesuatu yang abstrak dan yang konkret, dengan menganalogikan sesuatu dengan yang serupa. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia bahwa Allah membuat sejumlah amsal. Watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan contoh-contoh yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alimun, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang alim. Surah Al-Ankabut ayat 43. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Fatilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandung amsal,
percontohan, ya, permisalan, analogi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran terletak pada bahasanya, memiliki daya ijaz yang super, yang luar biasa, dan kita bisa membuktikannya secara langsung. Sebagai contoh misalnya kalau saudara-saudara membuka Quran surah Yunus ayat 24, surah Hujurat ayat 12 dan lain-lain, maka selamat membuktikan kemukjizatan Al-Quran secara langsung dan sendiri dengan mentadabburinya dengan sebaik-baiknya. Selamat berinteraksi dengan Al-Quran untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran secara langsung, menguatkan keimanan kita. Semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.